dimanapun bidang, sebanyak kita bisa mengeluarkan inovasi-inovasi. Aset ini perlu dipertanggungjawabkan penggunaannya maupun pengadministrasiannya. Setelah berjalannya proses ini, saya juga mendapatkan insight ya bahwasanya ini kalau yang saya angkat di EOTM ini terkait dengan BMD, bagaimana kita mempertanggungjawabkan setiap aset yang kita beli. Saya coba rumuskan masalahnya apa dan mencarikan solusinya. Ya. Yang kalau di zaman kuliah mereka sebutnya dosen killer bener. Bener bisa. Dosen penguji. Dosen penguji. Halo Kang Tete, kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ini. Oke. Di kecil-kecil cabai rawit. Cabai. Inilah Ibnu Nizam Al-Maragi. Bener ya? Bisa salah. Betul. Soalnya Betul. namanya Arabian banget nih. Tapi wajahnya enggak ya? Nyunda. Selamat datang di Ajib, Terima Kang kasih. Nizam. Hari ini saya kembali lagi di hadapan Kang Tete. Saya Farisa dari BKD Jabar. Ini kita kedatangan Ibnu Nizam atau sebutnya Kang Nizam ya. Nizam aja. Aduh, apa namanya teh? So ini muda dia mah. Panggilnya Nizam. Gak mau bapak. Iya. Wah, di episode ini Kang, pemenang IOTM Jabar tahun 2024. Kebetulan teh. Kang, diperkenalkan diri dulu dong Kang. Kang teh kerja di mana? Terus jabatannya apa? Oke. Halo Kang Teteh, perkenalkan saya Nizam, dipanggilnya Nizam aja ya. Nama lengkapnya Ibnu Nizam Al-Maragi, dipanggil Nizam. Saat ini sebagai verifikator keuangan di sini gitu ya, di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat gitu sih Teh. Kang Nizam ini adalah lulusan STAN, bener leresnya Kang ya? Leres Teh. Leres. Tahun berapa Kang? Masuk 2018, lulus 2021. Dan langsung ditempatkan di BKD. Langsung ditempatkan di BKD Provinsi Jawa Barat. Gimana ini? Verifikator keuangan yang benar-benar dari STAN. Emang dari dulu pekerjaannya ngomongin keuangan ya Kang ya? Iya, semenjak kuliah sih memang kita diproyeksikan namanya PKNST ya, Politeknik Keuangan Negara. Jadi diproyeksikan untuk menjadi punggawa keuangan negara. Wah itu selalu digaungkan tuh narasi-narasi tersebut. Jadi memang ketika ditempatkan pun di verifikator keuangan maupun di pusat maupun daerah ya setidaknya bukan hal yang asing lah Teh gitu. Dari semenjak kuliah kita udah berbicara tentang keuangan negara, keuangan daerah. Sekarang bekerja ditempatkan juga dalam lingkup tersebut gitu ya Teh. Betul. Passion ya Kang ya berarti di keuangan. Nyemplung sih. Ya kebetulan. Seru. Nah ini ya Kang Teteh, Kang Nizam ini berhasil ke tingkat provinsi IOTM ya Kang ya. Di kategori jabatan pelaksana. Aku penasaran nih Kang, kalau di keuangan kira-kira ada inovasi atau sebenarnya apa sih yang kita ajukan untuk IOTM? Oh ini menarik banget ya Teh. Kebetulan kan memang waktu itu IOTM-nya triwulan 1 di tahun 2024 ya Teh kebetulan. Nah kalau berbicara tentang inovasi tentunya dimanapun bidang saya rasa gitu ngelihat teman-teman di bidang lain pun banyak kita bisa mengeluarkan inovasi-inovasi gitu. Entah apapun karena setiap bidang pasti mempunyai permasalahan sendiri gitu ya, mempunyai problemnya sendiri dan pasti kalau setiap ada problem pasti ada solusinya dan solusinya itu bisa kita lakukan dengan melalui inovasi. Nah, kalau keuangan sendiri sebenarnya kan kita di suatu organisasi perangkat daerah, fungsi keuangan itu fungsi penunjang ya, fungsi penunjang yang mana fungsinya tuh pelayanan gitu. Bagaimana kita memproses dimulai dari administrasi, perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan dengan baik. Di dalamnya itu sangat rumit, banyak kompleksitas apalagi tentang keuangan gitu. Ngomongin keuangan ini sensitif, banyak hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan dengan baik. Kalau tidak dipertanggungjawabkan dengan baik tuh bahkan hampir bisa ke ranah pidana gitu. Kalau ada apa-apa banyak kasus-kasus seperti itu menyangkut dengan keuangan. Makanya dengan masalah yang kompleks itu dibutuhkan misalkan suatu inovasi-inovasi yang bisa mempermudah setidaknya
Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, ngomongin keuangan tuh ngomongin penghasilan juga ya teh. Ngomongin tentang pelaksanaan kegiatan tanpa uang nih agak-agak sulit untuk dilaksanakan. Nah, makanya itu dari berbagai permasalahan tersebut sebenarnya banyak yang bisa kita explore di dalamnya gitu untuk memperbaiki entah itu dari SOP sampai dengan pelaksanaan pertanggungjawabannya sih teh. Gitu. Oke. Berarti kemarin inovasi yang diajuin apa Kang waktu menang triwulan 1? Waktu itu, nah ini menarik teh. Kebetulan kalau secara jabatan kan saya teh verifikator keuangan gitu ya. Dan sehari-hari juga verifikator keuangan juga memverifikasi dokumen-dokumen keuangan, pertanggungjawaban keuangan sampai pelaksanaan keuangannya juga. Tapi kebetulan pada saat itu pimpinan men-challenge nih. Ada suatu permasalahan di bidang BMD, barang milik daerah atau aset yang kita punya. Keuangan dan aset ini rada-rada berhubungan, cuman agak beda gitu. Kadang kalau keuangan ini ngomongin uang, aset nih hasil dari uang itu beli apa gitu jadi aset gitu. Nah ini di challenge nih sama pimpinan, gimana nih kita terdapat permasalahan di aset, ada beberapa list permasalahan kita solve bersama-sama. Nah kebetulan di challenge sama pimpinan, saya coba menerjemahkan permasalahan tersebut dan mencoba dengan rekan-rekan lainnya memberikan solusi. Nah itu solusinya itu berbentuk inovasi. Kebetulan kalau kemarin yang diangkat itu terkait dengan integrasi keuangan dan aset. Integrasi keuangan dan aset yang mana setiap transaksi keuangan itu entah menghasilkan aset maupun tidak kan. Ada yang tidak, itu misalkan kayak gaji, jasa, honorarium, itu kita tidak menghasilkan aset. Tapi ketika kita butuh misalkan operasional kendaraan itu menghasilkan aset. Dan aset ini perlu dipertanggungjawabkan penggunaannya maupun pengadministrasiannya. Aset ini benar-benar ada atau tidak, kemudian harganya berapa dan lain-lain. Nah itu di challenge sama pimpinan, kita coba saya dengan tim mencoba membuat inovasi yang bisa mengintegrasikan antara keuangannya seperti ini, BMD-nya seperti ini, menjadi hal yang satu siklus gitu. Kadang sebelumnya memang agak terpisah-pisah nih, keuangan sendiri, BMD aset sendiri. Nah dengan di challenge itu saya dan tim mencoba menghubungkan kedua elemen ini menjadi satu gitu sih teh. Iya. Karena sebenarnya itu ada alur proses yang nyambung ya Kang ya. Yang nyambung. Tapi betul, secara struktur birokrasi kita bisa dikerjain sama orang-orang yang berbeda. Betul. Makanya betul bisa banget. jadi itu terpisah-pisah. Kang, kalau misalnya itu bentuknya berarti aplikasi Google Spreadsheet atau seperti apa? Sistem sih teh. Kalau kita saat saya dulu masuk pertama kali ke BKD, sistem keuangan ini udah cukup mature tadi BKD. Dari mulai perencanaannya sampai pertanggungjawabannya. Cuman memang masih ada permasalahan PR di BMD. Nah, permasalahan di BMD ini kita coba solusikan dengan mengintegrasikan sistem keuangan yang sudah mature ini dengan BMD melalui suatu sistem pengintegrasiannya. Kalau di keuangan BKD ini kita coba menggunakan spreadsheet yang terhubung kemana-mana keuangannya. Nah, kita coba juga menghubungkan selain dengan sampai pertanggungjawaban keuangan, kita sambungin juga nih, integrasikan juga dengan spreadsheet yang mengakumulasi BMD ini menjadi satu gitu sih teh. Oke. Berarti outputnya itu apa sih Kang? Berarti laporan atau data gitu ya? Berarti. Semuanya teh, dimulai dari datanya, laporannya, kemudian fisiknya. Kalau ngomongin BMD kan misalkan meja nih, kita beli meja 5 juta. Ditanya mejanya di mana, ruangan mana, kita juga harus tahu nih letaknya di mana. Selain itu masa manfaatnya berapa lama. Jangan AC itu punya terbatas ya, masa manfaatnya misalkan 5 tahun gitu. Kita harus tahu juga nih si aset ini masanya 5 tahun. Nah semuanya terakumulasi menjadi satu. Itu menjadi suatu laporan. Kalau misalkan pimpinannya sekarang kita butuh apa lagi ya, kita perlu beli apa lagi ya, terus barang-barang masih pada bagus gak nih? Nah itu kita bisa terjawab dengan sistem itu sebenarnya. Betul. Dan itu gak harus ngecek ke tiap ruangan, tapi memang dalam satu spreadsheet yang bisa diakses banyak orang, itu bisa dilihat ya Kang ya. Betul teh, betul. Oke, wow seru banget. Jadi sebenarnya ini lucu atau menarik Kang, karena sebelumnya itu IoTM yang kita undang itu memang efeknya untuk eksternal. Jadi si pengguna inovasi ini eksternal. Nah kalau sekarang ternyata nggak cuma eksternal loh Kang Teteh gitu, internal juga bisa melahirkan inovasi-inovasi. Nah kalau misalnya inovasi yang sifatnya internal ini menurut Akang
ketika adanya inovasi itu manfaatnya itu apa aja sih gitu, bisa melakukan efektivitas seperti apa gitu. Gini teh, ini juga ketika aku mau coba mengajukan diri input prestasi terhadap EOTM ini, itu jadi kegelisahan juga. Betul. Minder sama teman-teman tuh. Iya. Karena apalagi pasti kandidat orang lain ya. Iya. Karena teman-teman yang lain tuh, wah ini lingkupnya luas banget. Misalkan ada yang dari mana, misalnya DSDA gitu ya. Dia lingkupnya pengelolaan air se-Jawa Barat gitu. Oh itu kan luas sekali. Kemudian stakeholdernya banyak, inovasinya berdampak kepada orang banyak gitu-gitu. Sedangkan saya nih di sekretariat unsur penunjang yang mana melayani organisasi gitu, sifatnya melayani organisasi dan internal, betul kata Teica. Nah itu juga menjadi kegelisahan, tapi saya beranikan diri aja, coba input deh, coba submit gitu untuk ke EOTM ini. Tapi setelah berjalannya proses ini, saya juga mendapatkan insight ya, bahwasanya sekecil ya, keterbatasan dampak yang kita peroleh sekecil apapun atau beberapa orang yang terkena dampak tersebut itu juga sebenarnya berarti nggak perlu besar-besar, nggak perlu kontribusinya segede apa gitu, ada kasus menghilangkan suatu permasalahan yang sifatnya provinsi maupun nasional. Bahkan saya lihat ada yang lingkupnya sebesar organisasi saja. Kalau kita bisa mindful, kita bisa melihat masalah dengan holistik dan mencarikan solusinya, itu berdampak juga. Karena kadang hal-hal kecil yang kita gemes banget nih, misalkan ada hal-hal kecil kelihatannya kecil cuman nyebelin banget nih kalau nggak terselesaikan. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya harus diberikan solusi juga. Dan kebetulan ini kalau yang saya angkat di EOTM ini terkait dengan BMD, mungkin orang ngelihatnya ya ini hanya lingkup internal saja gitu. Tapi dampaknya tuh sebenarnya kemaslahatan orang banyak juga, bagaimana kita mempertanggungjawabkan setiap aset yang kita beli. Dan balik lagi ya, karena keuangan dan aset ini sensitif, itu berpotensi kepada pidana, itu juga harus diberesin. Nah itu sih teh. Jadi dengan kegelisahan awal tersebut, permasalahan tersebut, dan percaya diri gitu ya, walaupun skupnya internal, kalau kita bisa menarasikannya dengan baik, mengemasnya dengan baik, itu ternyata tim penilai, tim juri juga aware gitu. Tim penilai kalau ini tuh penting loh, ini tuh penting, bagaimana kita meyakinkan saja sih teh. Wow, seru banget. Ini menarik nih, karena kan inovasi itu hadir dari kegelisahan-kegelisahan kecil tadi ya, yang kita temukan sepanjang kita pekerjaan. Sebelumnya di luar kamera ini juga saya menguakan sama Kang Nizam, Kang gimana nih kalau saya bukan orangnya kayak lempeng aja gitu, let it go, terus kemudian jalanin aja. Tapi ternyata orang-orang yang melahirkan inovasi itu adalah orang-orang yang kritis ya Kang ya, terhadap permasalahan yang dihadapi sehari-hari gitu. Menurut Akang, bagaimana ya cara memelihara atau memunculkan critical thinking tadi gitu? Oke, ini menarik banget ya teh, ngomongin critical thinking. Sebenarnya sih awalnya itu bisa dari diri sendiri maupun lingkungan. Dari diri sendiri, misalkan kalau kita punya skop kerjaan gitu, terus kerjaan kita kok kita jadi kayak banyak banget ya kerjaan gitu ya, terus jadi ribet sendiri gitu, nah itu kan sebenarnya masalahnya, kok kayak gini ya, kayaknya perasaan harusnya kayak gini. Mungkin gak usah berpikir besar tentang kemajuan organisasi atau lain. Kita aja dulu, kok kita ngerasa ribet ya. Dari permasalahan tersebut aja, saya rasa mungkin itu bisa menjadi kita bisa mencari solusinya gitu. Dan solusi yang kayak gitu bisa melahirkan inovasi gitu. Saya ngelihat ketika menyusun laporan BMD, kok saya harus memakan waktu seminggu ya gitu. Kayaknya bisa deh cuman beberapa hari aja, bahkan beberapa jam. Nah dari masalah itu saya coba rumuskan masalahnya apa dan mencarikan solusinya. Nah itu dari hal kecil saja. Kemudian dari lingkungan mungkin di challenge. Ini ada permasalahan yang lebih global lagi, lebih kompleks lagi dari organisasi perangkat daerah. Dari situ kita lihat kayaknya nih kelihatan nih ada masalah kayak gini gitu. Kepikiran nih kayaknya bagusnya seperti ini deh, seharusnya seperti ini deh. Kita peer juga kayaknya memang seharusnya nggak kayak gini. Nah dari situ
kalau kita udah menemukan masalahnya, setidaknya kita tahu nih apa yang harus diselesaikan gitu teh. Dan banyak ngobrol juga itu bisa melahirkan insight gitu. Betul. Kita peer juga, kalau di OPD lain tuh kayak gini, kayaknya ini bisa deh kita optimalkan mirip-mirip itu, cuman kita modifikasi lagi dan improve lagi gitu sih teh. Wah, seru banget gitu ya tipsnya ternyata. Mulai dari ketika kita punya keribetan diri sendiri gitu. Dari diri sendiri aja dulu gitu. Coba berpikir kalau nggak nemu jalan keluarnya, coba lihat OPD lain. Coba tanya teman-teman gitu ya. Seru-seru. Tapi ngomongin soal inovasi yang sebelumnya diobrolin itu, kira-kira ada pengembangan gak sih Kang ke depannya akan seperti apa gitu, barangkali ada? Pengembangan sih kita upayakan, saya dan tim kita upayakan untuk mencoba ke lini-lini yang belum ditangani gitu. Misalkan BMD ini luas banget ya, nggak hanya cuman aset-aset, misalkan gedung, bangunan yang besar-besar, kendaraan, tapi juga hal-hal kecil, misalkan persediaan kita, misalkan di kantor kan butuh pulpen, butuh kertas gitu kan ya. Kemudian kita juga butuh laptop gitu. Nah itu juga harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Kalau tadi sebelumnya kita menyasar ke ranah-ranah aset yang sifatnya besar, kita coba-coba sekarang ini menyasar ke aset-aset yang sifatnya kecil seperti persediaan. Itu pengembangan yang akan dilaksanakan. Kemudian distribusinya juga. Kita beli misalkan HVS berapa puluh rim. Nah, cara pendistribusiannya tuh seperti apa? Nah, itu coba kita rumuskan dengan baik, SOP-nya, kemudian sistemnya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu juga menjadi highlight sekarang ya. Karena pertanggungjawaban Rp1 pun, misalnya Rp1 pun hal yang keluar dari uang APBN atau APBD harus dipertanggungjawabkan. Jadi kita coba sekarang ke ranah-ranah yang belum tertangani di awal tadi itu sih teh. Dan kebayangnya kalau ada laporan yang terintegrasi kayak gini, nanti kalau ada pemeriksaan atau sesuatu yang sifatnya kayak gitu lebih gampang ya Kang ya? Betul. Kita langsung download misalkan kayak gitu, langsung download, langsung print ya, atau apapun itu kalau terintegrasi gampang. Kita nggak usah lacak-lacak lagi, ada pemeriksaan, kita ribut sana sini nyari datanya. Insya Allah sih dengan sistem yang terintegrasi ini meminimalisasi hal seperti itu sih teh. Kemarin ada ini nggak Kang, misalnya pengalaman kemarin pas waktu diperiksa inspektorat, wah ternyata ada yang kayak gini di BKD gitu. 1-2 hal mungkin jadi bahan evaluasi juga buat kita untuk mengoptimalkan beberapa hal yang perlu gitu yang jadi dievaluasi dari pemeriksa sih teh. Itu kita udah ngomongin inovasi yang luar biasa ya dari Kang Nizam. Sekarang kita maju ke segmen IOTM nih Kang. Kemarin kan berhasil tingkat provinsi ya untuk triwulan 1. Alhamdulillah. Wow, gimana Kang perasaannya? Curhat sedikit ya. Kalau kita flashback, mungkin saya masuk Pemprov Jabar tuh awal 2022 kalau nggak salah. Awal 2022 sudah ada tuh program EOTM, kebetulan di BKD ya, jadi sering terpapar dengan EOTM, PNS berprestasi gitu-gitu, kinerja baik dan lain-lain. Sudah terpapar dengan EOTM. Ketika awal masuk, mungkin saya melihat EOTM itu jauh sekali. Untuk menjadi EOTM, saya ini kayaknya 5 tahun sampai 10 tahun lagi deh gitu. Ada keinginan ada, cuman sepertinya jauh sekali. Harus buat ini dulu, harus mempunyai dampak besar dulu, harus menduduki jabatan apa terlebih dahulu gitu. Tapi berjalannya waktu gitu dengan beberapa hal, dukungan rekan-rekan kerja, rekan-rekan tim, kemudian pimpinan yang mendukung, suportif sekali gitu, mencoba memberanikan diri itu teh di 2024. Awalnya coba-coba lama-lama awalnya saya coba tuh, dan alhamdulillahnya tuh sampai akhir gitu. Nggak nyangka juga sebenarnya. Makanya bersyukur sekali dengan dukungan rekan-rekan tim di ruangan, kemudian di kantor BKD itu sendiri, pimpinan itu jadi booster positif gitu. Kalau di flashback lagi, kayaknya dulu tuh nggak nyangka bisa sampai bisa dapat EOTM itu sendiri gitu ya, karena panjang sekali. Tapi alhamdulillahnya bisa gitu, dan sangat bersyukur atas hal tersebut gitu sih. Happy lah pokoknya. Seru banget. Mana kalau sampai provinsi itu berarti ada berapa tahap yang dilalui Kang? Banyak teh. Kalau kita hitung ya, coba saya ingat-ingat lagi. Itu awal itu
tahap pertama itu kita voting di level perangkat daerah. Kita di situ bikin video, kemudian menarasikan prestasi kita gitu. Voting tingkat perangkat daerah, kemudian lanjut ke paparan rumpun, itu yang kedua. Setelah paparan rumpun, wawancara rumpun, ada 3. Setelah kalau lolos lagi, paparan level provinsi, yang terakhir itu wawancara level provinsi. Berarti total 5 kalau saya tidak salah ingat ya Teh. Gitu sudah. Oke, itu persiapannya gimana Kang? Persiapannya, nah, iya persiapannya. Wah, kalau saya pernah baca buku Sun Tzu ya, yang seni berperang, ya, dia tuh bilang kalau perang dimulai sebelum peperangan. Jadi dengan dengan filosofi seperti itu biasanya memang apapun itu saya mempersiapkannya gitu. Makanya apalagi ini hal yang yang saya kira jauh, ternyata kesempatannya di depan mata waktu ketika mau daftar, kesempatan di depan mata, makanya saya persiapkan dengan baik. Pastinya sih persiapannya itu kita cari informasi sebanyak-banyaknya. OTM ini sebenarnya tahapannya apa saja, kemudian apa sih yang dicari, kandidat seperti apa yang diinginkan, yang berhak mendapatkan predikat Employee of the Month, pegawai berkinerja terbaik. Kemudian setelah itu mempersiapkan bahan-bahannya, entah itu narasi yang kita ingin sampaikan, kemudian prestasi yang ingin kita ajukan, kemudian perkiraan tanya jawab, kemudian juga mempersiapkan bahannya sih Teh. Bahwa kalau kita mempersiapkan bahannya ini terkait dengan substansinya sampai dengan akhir ketika tanya jawab. Saya juga latihan sampai wawancara gitu sama teman. Gimana nih wawancaranya? Akhirnya simulasi wawancara, persiapan dengan baik. Bahkan sampai dulu itu saya perhatiin nih pakai pakaian apa gitu ya. Ketika paparan tuh, kayaknya ini bagusnya wawancara bapak-bapak ini kan bapak-bapak yang terhormat itu pakai pakaian yang pantas, pakai jas. Misalnya saya pakai jas, persiapan seperti itu. Ya inilah mencoba sebagaimana mungkin mempersiapkan dengan sesuatu yang terbaik. Seru, ternyata dia well prepare banget ya. Mengupayakan. Ya, dan aku ingat banget nih kalau pas video 1 menit itu kan sebenarnya lebih itu adalah challenge pertama yang paling sulit ya Kang ya. Iya, itu awal banget. Gimana caranya kita merangkum apa yang kita mau sampaikan dalam 1 menit. Dalam 1 menit ya. Dan ini videonya Kang Nizam ini niat banget. Alhamdulillah. Sampai ada layarnya gitu. Iya, diupayakan seru. Apa aja deh pokoknya nih kita pakai ini, narasinya seperti ini, ada beberapa yang pop up, pakai jas juga kalau nggak salah waktu itu. Dan itu strategi ya biar di vote ya. Iya. Ini kayaknya niat nih setidaknya dapat value itulah Teh gitu ya. Setidaknya dapat itu, dipilih karena itu ya. Iya, seru. Ya, kalau di BKD ini sebenarnya kita seneng ya Kang ya, karena atmosfernya itu ya memang nggak ngejiper gitu. Jadi orang teh nggak peres gitu nggak. Pede aja. Gitu. Terus sama pimpinan juga memang sangat mendukung. Sangat mendukung betul Teh. Wow. Terus Kang, dari sekian banyak tahapan itu, apa nih Kang yang paling sulit? Yang paling sulit dari 5 tahapan itu mungkin ini Teh, ketika paparan level provinsi. Jadi itu pesertanya tuh 30 orang, 30 kandidat terbaik seprovinsi Jawa Barat. Dia mempresentasikan prestasinya, kinerja terbaiknya gitu. Kita 30 orang itu masing-masing suruh diminta presentasi tiap orang 3 menit. Dan itu kita diminta voting masing-masing mana yang terbaik gitu. Jadi harus berstrategi gimana caranya kita meyakinkan peserta lain kalau kita itu bagus gitu. Itu saya mencari strategi gimana ya biar dipilih. Setidaknya ini rada subjektif nih, kita memilih orang gitu. Bagaimana strateginya? Nah itu mana saingan kita sendiri yang vote gitu. Apakah dia rela untuk memberikan kita poin yang tinggi? Nah itu sih yang cukup sulit karena kita harus meyakinkan saingan kita sendiri untuk memilih kita. Nah itu lumayan sulit juga. Karena dan pesertanya 30. Coba bayangin 30 orang gantian presentasi, kita ngelihatnya aja lama-lama ngantuk gitu ya. Gimana caranya kita diingat gitu. 30 orang ini banyak banget. Gimana caranya nama Nizam ini diingat, si Nizam ini yang kayak gini nih.
kayaknya bagus nih dikasih poin segini deh, bagus deh. Nah itu gimana caranya dari 30 orang itu kita diingat dan dikasih poin yang besar. Itu challenge yang luar biasa sih tadi paparan provinsi. Itu ada strateginya nih? Ada. Itu Kang Nizam ngapain? Nah biasanya saya ini tuh ya gimana caranya biar si peserta ini gak ngantuk lah ya. Pokoknya kita berbicara biar mereka tertarik, kemudian visualisasi yang baik gitu ya. Karena kan ini sifatnya online ya, Zoom gitu. Yang dilihat sama teman-teman peserta itu layar laptop dan Zoom-nya paparan kitanya nih. Nah, gimana caranya biar paparan kita ini pop up beda dari yang lain? Entah apalah tiba-tiba oren lah, tapi masih enak di mata gitu ya. Tiba-tiba ada tampilan apa gitu. Oh, misalkan ada peserta waktu itu dari dari ketahanan pangan. Tiba-tiba di awal itu dia ada sapinya. Oh kita inget nih kalau sini, oh yang paparannya sapi ini misalkan kayak gitu. Nah gimana caranya visualisasi kita diingat. Waktu itu saya gimana caranya biar setiap apa yang saya sampaikan tuh diingat. Sampai di akhir nih, itu lucu juga. Karena waktu voting itu dimunculin foto kita, ini di aplikasi kinerja ya votingnya tuh teh. Terus di aplikasi kinerja itu ada foto kita tuh. Nah foto ini namanya ini poinnya berapa. Di akhir paparan itu saya tampilin gede foto saya tuh. Dia oh ini nih yang Nizam tuh yang gini nih mukanya kayak gini gitu. Biar menghipnotis gitu. Manifestasi oh iya sih ini tuh yang kayak gini gitu. Saya sampaikan juga di awal ada foto, di akhir ada foto biar ketika milih di aplikasi kinerja 30 orang itu setidaknya wajah saya tuh diingat gitu sih Teh. Itu menarik juga sih. Ya ternyata dia hebat banget bisa pakai strategi kayak gitu. Kalau ditarik kembali nih Kang, sebenarnya motivasi ikut pegawai berkinerja terbaik ini apa sih Kang? Ini Teh menarik banget. Selain yang itu, yang zaman dulu yang kayak pengen deh masuk kandidat LTM, nggak berharap jadi yang terbaik ya. Setidaknya masuk kandidat LTM. Selain itu juga saya pengen ada seperti apa ya, kan LTM ini sebagai ajang bertemunya orang-orang hebat gitu ya. Orang-orang hebat tiap OPD seprovinsi Jawa Barat berkumpul di satu forum nih, memaparkan prestasinya masing-masing. Kenapa dia layak disebut dengan pegawai berkinerja terbaik gitu. Nah saya ikut LTM ini saya berharap mendapatkan atmosfer itu sih teh. Orang-orang yang bersemangat sekali menunjukkan prestasinya, kinerjanya, kemudian bisa kenal dengan berbagai banyak orang yang hebat-hebat. Ya saya ngerasanya kalau udah masuk LTM udah keren aja gitu ya. Dengan berbagai prestasi-prestasinya gitu. Bisa kenalan dengan itu, kenal dari misalkan dari RS. Waktu itu saya ada kandidat dari RS Jampang Kulon nggak salah, dengan prestasinya yang luar biasa. Oh saya bisa ketemu gitu. Kemudian juga ini ya tempat aktualisasi diri sih teh. Karena dengan ikut di situ saya bisa mengukur diri gitu, pada tahap ini sekarang ini saya di tahap yang mana. Kemudian bisa belajar banyak juga karena insight-nya banyak banget, orang-orang hebat berbicara, tentunya banyak insight di sana sih teh. Kayak gitu sih. LTM seru banget lah pokoknya. Ini terus Kang seru banget jadi kayak kalau ada kandidat lain juga yang ikut melakukan insight-nya terhadap pengembangan diri Akang gitu. Kalau udah tadi ini. Terus ini Kang, kan di LTM atau pegawai berkinerja terbaik ini ada tim penilai yang merupakan eksternal gitu ya. Yang kalau di zaman kuliah disebutnya dosen killer bener. Bener pisan. Dosen penguji. Dosen penguji. Itu kemarin ingat gak Kang dari mana aja? Oh ini dosen penguji saya. Dewan juri, tim penilai ya. Tim penilainya ini ada kan ada 2 tahap. Ini ya teh, 2 tahap wawancara. Nah ini kalau saya tidak salah ingat itu ada yang dari internal provinsi Jawa Barat sama eksternal, betul. Internal ini biasanya para pimpinan eselon 3, eselon 2, kemudian eksternalnya ini akademisi. Nah akademisinya ini kalau saya tidak salah ingat ada dari dosen Unpad, akademisi Unpad, kemudian ada juga yang dari ITB gitu. Saya dengar sih ini ya beda-beda setiap triwulan gitu ya, setiap masa di LTM. Kebetulan sih kalau yang triwulan 1 yang saya itu ada dari akademisi Unpad sama akademisi ITB sih teh. Terus gimana Kang kesan terhadap tim penilai?
Mereka beneran killer gak sih Kang? Bukan killer tapi aman banget nih jawabannya gitu. Bukan killer, cuman ini kritis gitu ya. Karena pertanyaan-pertanyaan ini memantik kita untuk berpikir lebih jauh, berpikir secara holistik, berpikir bagaimana diri kita. Itu kebanyakan tuh pertanyaan ngulik tentang prestasi kita. Ini dampaknya gimana nih bagi Jawa Barat tuh gitu kan. Kemudian kenapa kamu harus melakukan ini gitu. Menarik banget. Terus juga tak lupa yang saya ingat itu para penilai ini sangat apresiatif ya. Segimanapun kita menjawab mungkin ngalor ngidul ataupun gimana ya, tapi tetap beliau-beliau ini mengapresiasi prestasi kita, tetap memberikan selamat, tetap memberikan saran-saran yang lebih baik lagi untuk kita lebih baik dan maju sih teh. Jadi jangan takut ya Kang, ada lain ujian gitu. Betul. Terus kalau kita enggak kenapa? Kalau kita jelek kenapa kan? Enggak kenapa-napa juga. Enggak kalah juga mau jadi hilang nih. Iya betul. Enggak kenapa-napa juga bakal enggak lulus gitu. Wow, iya benar-benar. Nah, kebiasaan mereka tuh nanya tentang apa sih Kang? Kalau misalnya kita mau bikin strategi, mau ketemu tipe penilai. Menarik. Kalau setiap orang mungkin berbeda ya Teh. Tergantung dengan kondisi, kemudian prestasi yang diajukan gitu ya. Kalau kebetulan kalau saya ini eksplorasi prestasi dan kontribusi yang ditanyakan ke saya itu. Gimana nih maksudnya prestasi yang diajukan, misalkan inovasi ini dampaknya gimana, kemudian kalau ada permasalahan ini bagaimana, eksplorasi ke sana, sistem, kemudian inovasi, kemudian tentang pribadi kita. Ada tim penguji yang sifatnya strategis, misalnya bertanya strategis. Bertanya kalau kamu jadi pucuk pimpinan di Provinsi Jawa Barat, kamu bakal membuat kebijakan seperti apa gitu. Ada juga kadang-kadang yang seperti itu. Itu kan makro sekali gitu. Di luar jabatan kita sebagai misalnya kalau saya verifikator, memikirkan Jawa Barat ke depan itu seperti apa gitu. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi kemungkinan itu ada aja sih kayak gitu. Mind blowing ya. Mind blowing. Cuman saya yakin sih kalau udah masuk tahap EOTM, kandidat-kandidat apalagi yang sampai level provinsi, yang tadi itu kalau tidak salah saya level provinsi 10 orang terbaik gitu. Saya yakin sih orang-orang yang masuk situ udah bisa menarasikan dirinya dan rencana ke depannya dengan baik gitu. Wow. Terus Kang, berarti ada tips nggak untuk menyiapkan, sebenarnya ini kan istilahnya tahap akhir ya Kang ya, untuk menghadapi hal ini. Tipsnya mungkin ini teh. Gali dan mindful terhadap posisi kita saat ini gitu. Bahkan mungkin beberapa saat atau beberapa orang menyangka kalau peran kontribusi kita sekarang dan jabatan kita sekarang tuh efeknya kecil. Kan kalau di sekretariat kayak saya nih, sifatnya pelayanan aja gitu, nggak menyangkup ke provinsi secara keseluruhan, tapi pelayanan internal gitu. Tapi terlebih dari itu, kalau kita bisa menggali fungsi kita sebenarnya itu besar sekali. Nah kalau mindful terhadap pekerjaan kita, mengeksplorasi peran, tugas, dan fungsi kita dan memaksimalkan itu, saya yakin itu bisa menjadi narasi positif. Makanya saya tuh selalu menarasikan bahwasanya ASN ini sebagai narator positif gitu. Narator positif. Tidak hanya bekerja saja, tapi juga menarasikan hal-hal positif. Banyak loh hal-hal misalkan kebijakan yang oke banget tapi tidak ke up gitu. Tapi nggak banyak orang yang bisa menarasikannya dengan baik. Pekerjaan yang repetitif, misalnya repetitif gitu-gitu aja mungkin untuk sebagian orang. Kalau kita bisa mengemasnya dan menarasikan dengan baik, itu sebenarnya efeknya luar biasa besar. Gitu. Makanya kita harus tips saya sih pertama tuh mindful terhadap peran kontribusi kita. Kalau kita udah tahu itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi misalkan mau dibawa kemana nih Jawa Barat kalau kamu jadi pucuk kepemimpinan, rasanya bisa dijawab gitu. Kemudian juga selain itu mempersiapkannya gitu. Kalau saya sih biasanya apa-apa tuh saya upayakan dipersiapkan dengan baik gitu. Ya tadi dimulai dari persiapan bikin videonya kalau bisa yang lebih beda gitu dibanding yang lain. Pokoknya keluarin aja semua deh yang kepikiran yang terbaik, bikin video yang serius misalkan gitu. Atau bikin paparannya yang menarik, yang out of the box, bikin lah, persiapkan dengan baik gitu.
narasinya sudah disiapkan sebelumnya gitu, list pertanyaannya. Saya yakin kalau sebenarnya kalau kita bisa mempersiapkannya dengan baik, setidaknya gitu, hal-hal yang di luar kemungkinan nggak kepikiran tuh bisa diminimalisasi. Ya, kemudian selain itu juga cari partner atau cari teman ngobrol yang bisa diajak diskusi. Itu juga menarik karena kita kan sebagai individu ini terbatas gitu. Kita melihat suatu hal dari kacamata kita aja. Kayaknya untuk memperluas POV itu ngobrol dengan orang gitu ya, dengan rekan kerja, baiknya gimana, kepikirannya tentang ini gitu. Ada pertanyaan gini, menurut kamu gimana gitu ya. Itu juga memperkaya kita juga. Dan semuanya terangkum, saya rasa tiga hal tersebut itu kepake banget ketika kita menjalani proses EOTM yang lumayan panjang, 5 tahap itu satu persatu gitu ya kita jalanin. Nah itu kepake banget sih teh. Wah, iya, ini tipsnya komprehensif banget dari awal sampai akhir. Komprehensif ya. Dari diri sendiri, orang lain juga ada keterkaitan. Jadi kalau aku baru sadar bahwa ternyata kesuksesan Nizam itu di baliknya ada banyak banget orang yang berperan ya. Setuju banget ya, setuju banget dari pimpinan, kemudian rekan kerja, bahkan Teisha ini salah satu role model saya nih. Dalam hal apa? Cara berbicaranya ini saya ngelihat banget itu. Kemudian host Azipilanya Bruli itu cara berbicaranya saya perhatikan bagaimana menyampaikan gagasan dengan baik gitu ya. Saya aplikasikan juga tuh di EOTM itu gimana caranya gitu biar paling keren gitu. Seru. Nah, kalau yang dirasakan Nizam sendiri kalau dengan ikutan EOTM apa sih Kang manfaatnya? Manfaatnya seperti mirip-mirip sih teh, seperti apa motivasinya gitu ya. Motivasi saya ikut EOTM. Ternyata motivasi itu terjawab. Saya pengen ikut EOTM ini karena ini. Ternyata terjawab di manfaat gitu. Ternyata ternyata saya itu bisa ketemu banyak orang-orang hebat gitu. Orang-orang hebat yang punya punya inovasi, punya prestasi yang luar biasa, yang biasanya saya nih di BKD aja gitu 138 orang ketemu orang lain yang narasinya luar biasa, itu menambah wawasan, insight gitu. Kemudian saya ngerasanya terpapar dengan orang-orang keren, itu memacu diri kita untuk jadi keren juga gitu ya. Betul. Terpapar itu ada yang kayak gini nih, kita connecting each other dengan dinas lain, kemudian relasi juga makin bertambah. Kemudian ini saya sadar kalau kita ini masih harus banyak belajar lagi. Ngelihat teman-teman kandidat EOTM yang luar biasa ini menjadarkan saya, iya nih bagus nih kalau kayak gini gitu. Jadi ini juga jadi ladang untuk mencari ide juga nih masuk EOTM gitu ya, karena di sana tempatnya ide-ide hebat terkumpul sih menurut saya teh. Wow. Dan ternyata yang berpikiran untuk memajukan Jawa Barat itu banyak banget gitu ya. Itu bener banget. Kalau semakin kita ngelihat gitu di OTM narasinya, jawaban-jawabannya, kemudian keinginannya untuk Jawa Barat tuh luar biasa banget ya. Luar biasa banget. Keren. Berarti ngebuka wawasan jadinya ya. Iya, bener banget sih. Nah, kalau sebenarnya ada manfaat banyak sih Kang ya sih yang di luar Akang sadari, misalnya kemarin yang saya perhatiin kayak diundang ke anugerah PNS berprestasi juga. Betul. Aduh bener-bener kemudian itu keren. Akang jadi istilahnya lebih tampil daripada staff lain mungkin ya. Jadi kayak pimpinan juga lebih aware gitu. Kalau ada apa-apa misalnya nanya ide ke Kang Nizam ya, karena dirasa punya ide-ide kreatif. Personal branding sih ya. Sekarang kan kita branding ini penting gitu ya. Ya itu kemudian portofolio juga gitu. Portofolio kalau pernah menjadi pegawai berkinerja terbaik, itu juga menambah value diri kita juga. Kemudian PNS berprestasi diundang ke acara eksklusif ya teh. Cuman orang-orang tertentu aja yang diundang, termasuk kandidat EOTM yang menang gitu. Itu juga luar biasa itu atmosfernya. Diserahin piala, medali. Diapelin. Iya, sertifikatnya gitu ya. Ada itu keren banget, luar biasa. Banyak banget privilege yang didapat ketika alhamdulillahnya menjadi kandidat pegawai berkinerja terbaik EOTM ini sih teh. Betul. Kalau secara kacamata Nine Box juga ya, ini meningkatkan value kita tadi. Value betul. Ketika kita EOTM itu kita bisa loncat naik box yang atas gitu ya. Ketika EOTM tuh
nge-push kita. Jadi lumayan banget itu untuk karir kita ke depan gitu ya. Pengen jadi apa, itu jadi modal awal sih. Pokoknya luar biasa sih manfaatnya sih teh. Wah, jadi jangan istilah minder gitu sama apa yang kita kerjain sehari-hari. Betul. Ternyata memang bisa membawa kita, karena ini balik lagi manfaatnya buat kita sendiri ya Kang ya. Pede aja dulu gitu ya, hasil mah gimana nanti gitu. Bener-bener. Biarin pokoknya udah mau eleh kita tetep ganip. Iya gitu. Udah mau jadi resign. Tapi selain itu juga ya nambahin apresiasi EOTM ini, BKD selaku penyelenggara Pemprov Jabar gitu ya, apresiasi terhadap EOTM ini lumayan besar teh. Bahkan tiap tahapnya itu kalau kita masuk ke tahap berapa dan gak lolos sampai akhir, itu ada beberapa penghasilan tambahan yang kita dapatkan sebagai apresiasi kalau kita sudah punya prestasi dan berani untuk memunculkannya. Betul. Gitu. Jadi menurut saya untuk ikut ajang ini tuh nggak ada ruginya gitu. Bahkan kita diapresiasi, box kita naik untuk karir ke depan, dan instan ya kita dapat penghasilan tambahan itu sih teh. Oke, berarti ada materi dan non materi tadi ya? Iya benar banget. Wah, untuk akang teteh yang memang nggak pengen piagam, saya mau pengen uang, ada juga. Ada betul. Yang penting ada juga teh, betul. Ini seru banget ya Kang Teteh, karena Kang Nizam ini di Triwulan 1 provinsi ya Kang ya, sampai level provinsi. Betul. Di level 2 tuh dia kepilih lagi. Alhamdulillah. Sampai tingkat apa Kang? Sampai tingkat rumpun teh. Sampai tingkat rumpun. Sampai tingkat rumpun, betul. Apa Kang yang dipelajari, kenapa malah di percobaan kedua jadi kalah? Oh iya, ini menarik banget sih. Saya belajar banyak bahwasanya apa yang tadi saya bicarakan tentang tips itu sebenarnya hasil pemikiran dari kegagalan di triwulan kedua. Gitu ya. Kalau memang waktu itu ke triwulan kedua tuh saya merasa tidak mempersiapkannya dengan baik sih. Jadi kayak entah kenapa ya, mungkin karena ada beberapa hal yang perlu dikerjakan di kantor maupun luar kantor. Jadi saya merasa tidak maksimal. Dimulai dari pembuatan videonya, narasinya, kemudian substansinya, materinya, bahkan persiapannya itu kurang. Gitu teh. Jadi memang wajar ketika tidak sampai provinsi, karena saya sadar sendiri tidak mempersiapkannya dengan baik keseluruhannya itu gitu. Jadi oh iya sih, ternyata kalau kita pengen dapat hasil yang terbaik, persiapannya juga dan effortnya juga harus yang terbaik gitu sih. Oh, tapi ini menjadi insight juga buat saya, kayak misalnya kita udah ketemu sama orang di rumpun lain nih, kandidat lain misalnya, jika nama orangnya eta kene misalnya anu menang deui udah minder duluan nih Kang ya. Ternyata nggak cuma ngelihat itu. Iya, berarti betul, secara betul, memang objektif si tim penilai itu melihat bahwa kita ini ready gitu buat itu. Iya, betul. Saya ngelihatnya sih EOTM ini salah satu, bukan salah satu ya, tapi ajang yang benar-benar objektif, tidak ada campur tangan dan lain-lain, karena memang ketika saya misalkan di triwulan 1 yang menang tuh memang yang layak menjadi kandidat EOTM. Pun di triwulan 2 yang saya nggak masuk sampai level provinsi, yang masuk level provinsi dan menang itu memang layak. Persiapannya well prepared gitu, kemudian inovasi prestasinya keren. Memang sih seobjektif itu, dan belum tentu kalau sebelumnya kita mendapat anugerah EOTM itu triwulan selanjutnya juga dapat. Tergantung juga, pokoknya semuanya objektif terhadap penilaian sih teh. Iya, seru banget. Kita udah ngobrol panjang lebar nih Kang Nizam, dari Gak kerasa kan ngobrol. Dari mulai persiapan, strategi, terus kemudian apa yang dilakuin ya. Tadi seru banget dari awal sampai akhir udah ngomongin strategi, terus persiapan Kang Nizam sama EOTM. Bahkan mungkin ini juga bisa mematik semangat teman-teman yang ngerasa aku kan gak begitu banyak gitu membawa kebaikan gitu buat orang lain, pihak eksternal dan lain-lain. Ternyata saya mendapatkan insight yang banyak banget Kang terkait ngobrolin EOTM ini. Dan kita juga tadi bahas tentang ini Kang, benefitnya, baik secara material atau non material, terus kemudian benefit buat connect networking Kang ya, terus betul, kemudian pengembangan diri, pengembangan wawasan kita terhadap ASN ini. Betul. Seru banget Kang Nizam. Nih terakhir nih Kang Nizam, ada nggak pesan atau himbauan untuk Akang Teteh nih, yang istilahnya pengen dong ikutan PNS Berkinerja Terbaik ini? Oke. Bagi Akang Teteh ya yang mau coba untuk ikut ajang EOTM ini,
itu per triwulan ada gitu ya. Informasinya per triwulan ada yang diadakan oleh BKD itu sendiri. Menurut saya coba aja dulu, pede aja dulu dengan saya yakin gitu. Saya yakin setiap dari kita itu punya kontribusi yang unik gitu. Dan kontribusinya itu pasti bernilai gitu. Nah, bedanya bagaimana kita bisa mengemas dan menarasikan kontribusi tersebut menjadi tersampaikan. Nah gitu. Pede aja dulu, kemudian mempersiapkan dengan baik. Mempersiapkan ini dimulai dari hulu sampai hilir gitu ya. Dari awal sampai akhir kita siapin nih bahan-bahannya apa saja, kemudian tahapannya apa aja sih gitu ya. Dan dan narasi yang baik. Nah, narasi ini penting karena Pemprov Jawa Barat itu lingkupnya luas sekali. Ada dari pertanian gitu sampai keuangan itu ditangani sama Pemprov Jawa Barat gitu. Nah, tiap orang punya bidang masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa menarasikan prestasi atau kinerja kita dengan sederhana dan disampaikan dengan baik sehingga setiap orang bisa memahami bahwa prestasi atau kinerja kita ini berdampak. Kemudian selain itu balik lagi itu persiapan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga gitu. Jadi jangan lupa untuk persiapan yang matang dimulai awal sampai akhir gitu. Gitu aja sih paling ya. Iya seru. Bahkan ini kayak ilmunya udah diterapkan juga ya sama istri yang juga jadi. Iya kebetulan istri juga alhamdulillah dapat OTM juga di triwulan 3. Wih, hasil coaching gitu ya. hasil sharing. Oke, seru banget ya Kang Teteh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Nizam sudah hadir di Aji berbagi banyak banget ilmu dan insight untuk Kang Teteh yang ingin mengikuti pegawai berkinerja terbaik. Ya, Kang Teteh jangan lupa like, subscribe, komen dan follow sosmednya BKD Jabar. Kang Teteh sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Aji ASN Jabar. Ikut bicara. Aji.